wabarakatuh. Hai. Good morning my student. How is your life? I hope you are happy, you are safe, and you are staying at home. Today, Miss Erna will discuss about descriptive text about things. Oke anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Miss Erna harap kalian semua sehat, tetap aman, dan tetap tinggal di rumah dan belajar bahasa Inggris. Hari ini Miss Erna akan membahas tentang descriptive text yang masih ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin. Tetapi hari ini Miss Erna akan membahas tentang descriptive text yang berhubungan dengan things. Apa itu things? Yaitu tentang benda. Jadi saya nanti akan membahas tentang descriptive text yang berhubungan dengan benda. Are you ready anak-anakku semua? Oke, let's study our English with Miss Erna. Materi kita hari ini yaitu tentang descriptive text. Sebelum kita menginjak materi tentang descriptive text about things, mari kita cermati gambar-gambar yang ada di slide. Perhatikan slide di samping ini, kalian lihat di situ ada tentang things around us. Ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa saja itu? What kind of things around us? Okay, we can see, kita bisa lihat ada shoes, pen, phone, refrigerator, lamp, washing machine, kettle, trolley, plant, computer, car, kemudian fan, handphones, ya. Itu termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive things yang ada di sekitar kita. Jadi kalian bisa belajar mendeskripsikan handphone itu seperti apa, mendeskripsikan laptop itu seperti apa, mendeskripsikan plane, pesawat itu seperti apa, car itu seperti apa, bahkan alat-alat rumah tangga yang ada sekeliling kita seperti lampu atau kettle, teko, refrigerator, kulkas, itu bisa kita deskripsikan berupa bentuk teks deskriptif teks. Begitu ya anak-anak. Lanjut slide berikutnya. Today we will describe about laptop, ya. Hari ini kita akan mendeskripsikan salah satu benda, yaitu namanya adalah laptop. Salah satu ciri dari teks deskriptif yaitu mendeskripsikan benda secara spesifik. Jadi harus khusus, harus jelas benda apa yang kita deskripsikan. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan tentang my laptop. Berarti yang kita deskripsikan bukan laptop secara umum, tapi yang kita deskripsikan di sini adalah my laptop, laptop saya atau laptopnya penulis. Gitu ya anak-anak. Mari kita cermati, ya. Kita buat brainstorming dulu, ya. Kita buat brainstorming dulu. Maksudnya di sini sebelum kalian membuat teks deskriptif, kalian itu harus bisa membayangkan bentuk laptop itu seperti apa, ya. Laptop saya itu seperti apa. Jadi kalian buat kata-kata dulu. Kalian gambarkan bentuk fisik dari laptop itu. Contohnya seperti ini. Kita punya brainstorming yang pertama yaitu nice laptop, ya. Laptop yang nice. Laptop yang bagus, ya, berdasarkan bentuknya. Ada has a 14-inch screen, ya. Laptop saya itu besarnya 14 inch. Nah, itu kalian gambarkan. Jadi jelas, ya. Kemudian lagi the latest product from Asus, ya. Ini kita bicara tentang produknya. Oh, laptop saya itu buatan dari Asus. Itu kita jelaskan, ya. Kemudian lagi cari lagi great performance, ya. Laptop itu setelah dideskripsikan ternyata laptop itu mempunyai great performance, ya. Bentuknya sangat great, performanya sangat bagus, ya. Kemudian ada can play games. Dengan laptop kita bisa can play games, bisa bermain games. Kemudian kita bisa juga can play music. Kita bisa bermain music with our laptops. Kemudian can watch movie. Kita bisa juga melihat
film ya. Next, kita bisa can draw, menggambar juga dengan laptop kita. Kita juga bisa can type using it. Kita bisa mengetik, mengerjakan tugas-tugas dengan laptop juga. Kemudian can find many reference from internet. Kita juga bisa mencari banyak referensi, banyak informasi melalui internet dengan menggunakan media laptop ini juga. Terakhir, laptop itu juga helpful. Helpful itu sangat membantu pekerjaan kita. Black colors, warnanya adalah di sini adalah black, hitam ya. Kemudian new laptop, termasuk new laptop yang baru. Nah, ini fungsinya dari brainstorming itu mempermudahkan kita untuk membuat teks ya. Jadi kita describe-kan satu persatu dulu, kemudian nanti dari brainstorming ini nanti kita coba gabungkan kalimat-kalimat itu menjadi suatu paragraf. Jadi memudahkan kita untuk membuat paragraf atau bercerita. Gitu ya anak-anak. Seperti contohnya gini. Setelah kalian brainstorming ya, menggambarkan laptop tadi berupa kata-kata, kemudian kalian langkah selanjutnya membuat mind mapping ya, membuat outline ya. Dari brainstorming itu kalian susun menjadi bentuk paragraf-paragraf. Contohnya seperti ini. Paragraf 1 itu kalian punya kata nice laptop, punya kata black colors, 14-inch screen, the latest product of Asus. Nah, ini bisa dari kata-kata ini kalian bisa membentuk suatu kalimat kemudian jadi suatu paragraf. Bisa jadi paragraf 1, termasuk tadi paragraf 1 namanya apa anak-anak? Identification. Nah, kalian udah dapat satu paragraf dulu ya dari mind mappingnya. Nanti kita ubah jadi kalimat. Kemudian mind mapping yang kedua itu nanti kita jadikan paragraf kedua ya. Paragraf kedua ini nanti kita description of qualities ya. Kita deskripsikan laptop berdasarkan kualitasnya. Contohnya kita punya kata great performance, can play games, can play music, watch movies, can draw, can type using it, can find many reference from internet. Ini bisa kita jadikan paragraf 2. Jadi kualitas dari laptop itu kita gambarkan pada paragraf 2. Nanti kita jadikan kalimat menjadi suatu paragraf yang berupa paragraf kedua. Kita dapat 2 paragraf ya anak-anak. Ya. Next, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, mind mappingnya nanti isinya tentang description of characteristic. Jadi nanti paragraf ketiga kita isi tentang karakteristik dari laptop itu. Apa itu? Yaitu pertama new laptop, yang kedua yaitu helpful. Ini juga berfungsi sebagai penutup dari paragraf deskriptif yang kita buat tadi ya. Jadi mind mapping ini sangat berguna sekali untuk kita membuat paragraf-paragraf yang nanti terpadu dan menjadi suatu teks, namanya yaitu teks deskriptif. Gitu ya anak-anak. Next, selanjutnya yaitu example. Dari mind mapping tadi kita bisa membuat paragraf ya. Jadi mind mappingnya tadi kita kan sudah memapping menjadi 3 paragraf. Kemudian dari masing-masing paragraf kita buat kalimat berdasarkan mind mapping tadi ya. Di sini kita sudah punya judulnya yaitu My Laptop. Kamu lihat slide di samping ya anak-anak, lihat slide di samping baik-baik. Kita punya 3 paragraf di situ. Judulnya My Laptop. Paragraf 1 namanya identification, paragraf 2 yaitu description of qualities, paragraf 3 nanti description of characteristic. Ya, kita lihat yang paragraf 1, identification. Kamu perhatikan paragraf 1. I have a laptop. My father bought it for me last month. It is a nice laptop with black colors. It has a 40-inch screen. This is the latest product from Asus. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat. Dari mind mapping tadi berupa kata bisa kita bentuk suatu kalimat yang memperkenalkan produk yang kita miliki yaitu laptop kita.
ya. Kita bisa buat kalimat pembuka berkata I have laptop, saya punya laptop, ya. Kemudian diterangkan laptop itu dari mana, ya. My father bought it, ayah saya membelikannya last month, bulan lalu, ya. It is nice laptop, diterangkan, ya, diperkenalkan. Ini nice laptop ya, laptopnya sangat bagus loh ya. And black color, warnanya hitam, ya. It has 40-inch screen. Dia mempunyai screennya itu lebarnya 14 in. This is the latest product from Asus. Ini adalah produk terbaru dari Asus. Nah, sudah jadi paragraf 1 ya anak-anak. Ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian sekarang kita lihat paragraf yang keduanya. Description of qualities, ya. The performance of this laptop is also great. I can play games that require high specification using it. I can also play music, watch movie, and draw using it. And the most important thing is that I can type using it. So if I have the assignment from my teacher, it will help me. I also can find many references from internet using my laptop. Nah, dari mind mapping yang kedua tentang descriptive qualities, kita bisa membuat kalimat yang disusun menjadi suatu paragraf. Kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu performance-nya dulu, ya. The performance dari laptop ini great, bagus sekali, ya. I can play games, ya, saya bisa bermain games dengan high specification. Specification-nya sangat tinggi, jadi saya bisa bermain game. It can also play music. Laptop saya bisa digunakan untuk bermain musik, bisa juga watch movie, melihat film, dan drawing using it. Kita bisa menggambar menggunakannya. The most important things, dan hal yang terpenting, saya juga bisa typing, ya, bisa mengetik menggunakan laptop saya. So if I have assignment, jika saya punya tugas from my teacher, dari guru saya, it will help me. Dia sangat membantu saya. Komputer ini sangat membantu saya, ya. I also can find, saya juga bisa menemukan banyak referensi lewat komputer ini, lihat laptop saya dengan jaringan internet. Jadi kualitas di sini kita gambarkan di paragraf 2. Ya, selesai ya anak-anak. Paragraf 2 kita sudah selesai. Ya, kita lanjutkan paragraf yang ketiga. I really like this new laptop because it always be helpful for me in various situations. Saya sangat suka dengan laptop baru saya karena sangat membantu saya dalam berbagai situasi. Paragraf 3 ini sekaligus sebagai penutup, ya. Saya suka laptop baru saya. Ya, jadi laptop baru saya ditekankan. Saya suka laptop baru saya karena kasih alasan. It helpful karena sangat membantu dalam berbagai situasi. Selesai. Kita sudah jadi satu descriptive text tentang benda-benda. Gitu. Paham ya anak-anak? Ya. Oke. Next. Kemudian dari descriptive text, biasanya kalau ada soal descriptive text, kemudian muncul beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul dalam descriptive text itu sama anak-anak. Kata atau kata tanya yang sering muncul di sini adalah 5W plus 1H yang sudah kita pelajari dulu di semester 1. Apa aja itu? Review kalian. 1. What, where, when, who, why plus how. Ini harus kalian hafalkan biar kalian bisa menjawab soal, ya. Jadi yang pertama kata tanya what, apakah, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Ini dihafalkan. Kemudian ditambah dengan macam-macam how. Contohnya ada how many, how high, how wide, how often, dan lain-lain. Ini kata tanya yang juga sering keluar dalam soal descriptive text. Kalian hafalkan ada how many, berapa banyak, how high, berapa tinggi, how wide, berapa berat, how often, berapa kali. Oke anak-anak, kita lanjut dengan latihan soal-soal dulu. Ya. Soal yang pertama, kalian
Perhatikan baik-baik, teksnya sama, kita masih pakai teks my laptop ya. Number one, what is the text about? Soal ini sering keluar, kalian hafalkan baik-baik ya. What is the text about? Bila ada soal seperti ini, teks ini cerita tentang apa? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian langsung lihat di judulnya. Itu merupakan inti dari cerita yang ada dalam teks ya. Jadi langsung aja dijawab, berarti what is the text about? Teks ini cerita tentang apa? Kamu jawab, the text is about the writer laptop. Ya. Karena judulnya adalah my laptop, laptop saya. Laptop saya berarti laptopnya penulis. Maka jawaban kamu adalah the writer's laptop. Ya, saya ulangi, the text is about the writer's laptop. Next, number 2, what is the purpose of the text? Purpose itu adalah tujuan, ya, menanyakan tentang tujuan. Tujuan dari teks ini adalah apa? Ya, biasanya selain purpose itu yang membuat soal bisa pakai kata goal, bisa pakai kata aim, ya. Kemudian bisa pakai kata purpose. Artinya sama, semua menanyakan tentang tujuan. Jadi nanti jawabannya the purpose of the text, tujuan dari teks ini adalah to describe about the writer laptop in specific. Ya. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan laptopnya penulis secara spesifik, secara khusus. Next, number 3, when did the writer get his her laptop? Kapan penulis mendapatkan laptopnya? Ya, kamu cari di paragraf 1. Kapan penulis mendapatkan laptopnya? Yes, last month. Berarti kalau kita jawab dan complete answer yaitu the writer got his or her laptop last month. Gitu ya anak-anak? Ya. Next, number 4. What color is the writer laptop? What color? Oh, berarti menanyakan warna. Berarti nanti jawabnya adalah the writer laptop is black. Warnanya adalah hitam. Oke, terakhir. I can play games that require high specification using it. What does it refers to? Ya, saya bisa bermain dengan spesifikasi yang tinggi dengan menggunakannya. Nya di sini maksudnya apa? Jadi nanti anak-anak kalau ada pertanyaan pronoun mengenai kata ganti itu seperti biasa kamu pahami kalimatnya baik-baik ya. Kata gantinya, nya di sini adalah benda. Coba tebak. Saya bisa bermain dengannya. Ya, bermain dengan apa? Berarti nya di sini adalah maksudnya adalah laptop. Ya, berarti nanti cara jawabnya gini anak-anak. It refers to laptop. It maksudnya di sini adalah laptop. Itu ya. Jadi kalau ada pronoun, kamu perhatikan kata gantinya baik-baik. Kalau it berarti benda. Oh, nanti jawabannya adalah benda. Kalau yang ditanyakan si, oh berarti dia perempuan. Jawabnya adalah nama orang perempuan. Kalau nanti yang ditanyakan he, berarti nanti jawabnya adalah nama orang laki-laki. Gitu ya anak-anak, dengan memahami kalimatnya. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita sudah mempelajari salah satu materi yaitu tentang descriptive text. Jangan lupa dicatat ya anak-anak, karena materi hari ini merupakan materi yang nanti akan keluar dalam UTS atau ujian tengah semester. Kalian catat, kemudian jangan lupa tugas yang Miss Erna berikan di akhir pembelajaran ini kalian kerjakan. Bentuk soalnya yaitu berupa Google Form sebagai latihan kalian untuk menghadapi ujian tengah semester besok. Oke anak-anakku semua, senang sekali bertemu dengan kalian semua. Nice to meet you, nice to see you. Stay safe, stay healthy, stay at home. Baiklah anak-anakku semua, kita akhiri materi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anakku semua.